Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial dan pengingat bagi Bapak Ibu guru PAI, terutama yang sudah sertifikasi, yaitu tentang pentingnya update SK di aplikasi Siaga, khususnya bagi yang non-PNS dan P3K. Nah, hal ini penting terutama bagi yang sudah sertifikasi, karena di Juknis tentang pembayaran TPG untuk mereka yang sudah sertifikasi itu ada satu klausul bahwa mereka ini adalah masih aktif sebagai guru ya di Satmingkalnya, ya kurang lebih begitu. Nah, banyak setelah kita cek ternyata SK pengangkatannya itu tidak diupdate, ada yang bahkan sudah expired ya, terutama bagi yang non PNS dan P3K ini. Karena memang untuk SK dari non PNS dan P3K ini ada beberapa macam ya. Jadi berikut ini saya berikan contoh beberapa macam SK pengangkatan non PNS yang itu ada masa berlakunya ya. Jadi yang pertama itu ini contoh masa kerjanya selama 1 tahun. Jadi SK pengangkatannya itu 1 tahun. Coba Anda lihat di sini. Itu tanggal dikeluarkannya SK 1 Juni 2005. Dan di sini di klausul ketiga ini Anda lihat masa kontrak berlangsung selama 1 tahun sejak ditandatangani. Artinya setelah 1 tahun ini ada SK yang baru. Nah, ini harus diperhatikan. Memang setiap yayasan atau setiap tempat itu ada berbeda-beda tentang masa berlaku SK-nya. Nah, yang kedua ini biasanya di teman-teman yang mengajar di PGRI itu ada berlakunya 3 tahun sekali. Ya, ini coba ini. Ya, ini berlaku 1 Juli 2006 sampai 30 Juni 2009. Ini 3 tahun biasanya yang PGRI. Tapi ada juga yang berlaku seumur hidup misalnya. Ini klausul keputusan ini berlaku ya sejak ditetapkannya ya, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Nah, ini berlaku kalau ada pembaruan baru ada SK yang berikutnya. Nah, begitu juga yang P3K. Sebentar. Ya, ini sebelum yang P3K. Jadi ini kalau yang GTT itu ada yang di lembaga swasta, ada yang di negeri. Nah, kalau yang di negeri untuk SD sama SMP itu ditandatangani ya SK-nya oleh baik kepala dinas atau kepala bidang di ini ya, di mana di kota tempat mengajarnya. Ini salah satu contoh di SD ya. Jadi ini tahun 2025. Ya, ini yang terbaru. Ingat, yang nanti diupload itu yang terbaru. Yang expired kalau nanti yang sudah kedaluarsa itu tidak bisa kita bayarkan TPG-nya kalau tidak upload yang terbaru. Ini ya. Jadi Januari 2025 ditandatangani jadi pejabat di dinas setempat. Nah, kemudian untuk teman-teman yang di SMA SMK itu ada keputusan gubernur ya. Kalau seperti ini kan tahun 2024. Nah, belum ada keputusan yang terbaru, tidak masalah asalkan ada legalisirnya ini. Nah, contoh legalisirnya ini yang terbaru 2025. Nah, ini yang diupload. Kemudian ini ya, contoh macam-macam SK untuk yang P3K ya.
Jadi kalau yang di untuk yang SMA SMK itu biasanya berlaku 1 tahun dulunya, ya 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Nah ini sudah kadaluarsa, harus diganti yang baru nanti, ya expired, ya. Kemudian, nah ini kalau yang P3K di tingkat SD SMP itu berlakunya 5 tahun, 1 Februari 2022 dan 31 Januari 2027. Ya ini masih berlaku. Nanti ketika 2028 berarti dia harus ganti lagi, ya diupload. Kemudian, nah yang terbaru untuk SMA SMK itu SK-nya yang P3K itu langsung 1 Januari 2025 sampai dengan usia 60 tahun. Jadi SK ini cukup satu ini untuk nanti berlaku sampai yang bersangkutan pensiun atau selesai menjalankan tugas sebagai P3K, ya. Nah, begitu. Kemudian ini yang salah, ada yang saya temukan salah, bahwa dia tidak mengupload SK baik itu P3K maupun SK sebagai non PNS, tetapi dia mengupload ketika dia TMT sebagai guru, ya. Ini salah, ya, wajib diperbarui. Nah, kemudian di mana tempat update SK pengangkatan di aplikasi Siaga? Yaitu tempatnya Anda buka akun Anda, kemudian kalau yang non PNS itu ada di status pegawai sama nanti. Nah, di sini ada status, kemudian status pegawai, upload SK pengangkatan. Nah, di sini ya, uploadnya di upload SK pengangkatan. Jadi kalau yang ada yang tadi setiap tahun ganti, ada yang 3 tahun sekali ganti, atau ada yang 5 tahun atau dan seterusnya, ketika ganti maka wajib diupload di sini, ya. Kemudian kalau yang P3K sama, ya, upload SK pengangkatan terbaru Anda yang masih berlaku. Ingat, yang SD SMP itu berlakunya 5 tahun. Kalau sekarang Anda berlakunya 2000 sampai 2027, maka nggak perlu update. Tapi untuk yang sudah berlaku, yang SMA SMK itu ada yang sudah berakhir SK-nya, terakhir misalnya 2024 atau bahkan 2023, maka wajib di upload yang terbaru seperti contoh yang tadi. Nah, kemudian ini yang sering saya ingatkan, kalau Anda sudah melakukan update atau upload SK di aplikasi Siaga, jangan lupa 3 langkah ini. Ini yang sering dilupakan, yaitu ya ketika Anda sudah ketemu di menu status pegawai, upload di situ. Setelah upload, ya pastikan filenya tidak lebih dari 200 KB dan tidak kurang dari 500 KB. Dan saya sarankan, meskipun di situ boleh JPG atau PNG, tapi saya sarankan untuk PDF saja karena lebih memudahkan kami untuk melakukan verbal. Yang pertama yang harus Anda lakukan setelah Anda upload yaitu simpan data pegawai. Ya, simpan data pegawai, pencet tombol itu, kemudian yang kedua lanjut permanenkan data portofolio, ya. Yang kedua, yang ketiga jadikan permanen. Setelah itu, kalau Anda pengen lihat perubahan portofolio yang Anda lakukan tadi, ya, misalnya seperti ini. Ya, ini kalau ini perubahan gaji ya, jadi 2 juta ke 1,5 juta, yaitu untuk yang non PNS kan. Nah, kemudian ini penting, kalau Anda sudah melakukan 3 hal itu, ada tulisan menunggu verifikasi dari kabupaten dan kota. Nah, ini yang saya contoh memang bukan upload SK, tetapi langkahnya sama saja, ya. Nah, nanti di dashboard, ya, portofolio kami itu di dashboardnya admin Siaga itu akan tampil seperti ini, ya. Jadi kalau memang benar maka nanti akan kami terima, oke. Kalau salah ya kami tolak. Nah,
Itu sedikit informasi yang harus diperhatikan bagi guru PAI, terutama yang sudah sertifikasi wajib upload ya SK terbaru. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.